Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yusibuna illa bi'adab, as-samtu wa huwa al-ibadah, wat tawadu wa dzikrullah wa qillatus syai'. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita kembali kami ajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas bimbingannya kita bisa hadir pada pagi ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Percayalah Bapak Ibu, tanpa ada maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat atau tidak mungkin rasanya kita berada di masjid pagi ini. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pengajian kita yang kami sampaikan dari hadis tadi, arba'un la yusbana illa bi'adzab. Rasulullah menyampaikan bahwa ada 4 hal yang menyelamatkan seseorang dari keburukan. Kalaupun keburukan itu datang atau sesuatu musibah itu datang, maka Allah akan menyelamatkannya dengan sesuatu yang mencengangkan atau sesuatu yang mengherankan. Artinya Bapak Ibu, 4 hal ini harus ada dalam diri kita, sehingga 4 hal ini insya Allah akan mendatangkan keselamatan, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Bapak Ibu kita dengan sama-sama mudah-mudahan kok lado dalam diri kita tingkatkan, kalau alun ado kita buat ado dalam diri kita. Yang pertama as-samtu. As-samtu itu sebenarnya berasal kata dari as-samah, yaitu menahan. Kemudian as-samtu adalah diam. Bapak Ibu, diam ini kalau bahasa awaknya, diam adalah emas. Bahwa bisa Bapak Ibu, karena di dalam diam itu ada keselamatan, ada sesuatu yang berharga. Ketika kita diam Bapak Ibu, ketika kita tidak, maksudnya diam itu bukan berarti tidak mau mengece Bapak Ibu. Artinya tidak banyak bicara, maka orang akan menebak dan orang tidak bisa melihat kita terlalu dalam. Iko tak itu tuh mah, ikut tak itu tuh mah, iyo tak itu tuh mah. Nah artinya Bapak Ibu dalam diam itu akan nampak harga diri seseorang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa beliau tidak pernah menyesali diamnya. Jadi ketika Umar bin Khattab diam, dia tidak pernah menyesali kalau dia pernah diam, tapi dia senantiasa menyesal dan berpikir kembali ketika dia berbicara. Terkadang kan Bapak Ibu ketika awak duduk awak bersama jo kawan-kawan jo jamaah istilahnya di siko, ketika lah lapeh lah surang-surang takkan awak lain dak ado nan awak sampean dan salah tadi, lain dak ado yang awak kecean tadi menyakiti hati orang. Nah itu Bapak Ibu, perkara yang pertama yang menyelamatkan kita adalah as-samtu, tidak banyak berbicara. Kok ada berbicara Bapak Ibu, memang layak kaluatu ameh, amua orang mandangannya, amua orang mengambilnya, itu Bapak Ibu. Jangan sampai yang awak ucapkan tu sampai orang indak mencari awak le Bapak Ibu, awak taruh yo mah baca itu. Ayo sabantah jadi taruh awak baca itu menghilangkan harga diri awak dan nantinya tidak akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ucapan itu adalah seperti
debu yang ditiup angin. Batu Bapak Ibu, kalaulah nyoba serak Bapak Ibu, payah bana mengamehannya, payah bana mengambilnya balik. Nyo satipis itu Bapak Ibu, satipis tisu tadi atau satipis debu tadi tidak bisa wak kumpulan balik, payah. Makanya kami dari pengajian ini berharap kepada kita memiliki sifat as-samtu, menjaga diri dari ucapan. Kalau tidak, kalau kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyambung hal itu dengan wahwal awwalul ibadah. Diam itu adalah permulaan dari ibadah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kitalah mampu untuk menjaga diri kita untuk diam, kitalah terbiasa untuk tidak banyak bicara, maka itu adalah awal ibadah, permulaan dari kita beribadah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, banyak sekali kata Allah ibadah yang ditolak karena tidak bisa menjaga lisannya. Nyo ibadah tapi masih menyakiti hati saudaranya, masih ucapannya tidak terjaga. Maka ketika kita menahan diri kita, itu adalah awal ibadah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kok lemul itu masih suko sumpah serapah, masih suko baca rui, kalau istilah awak tu nyupaya ibadah Bapak Ibu. Karena apa? Ketika masih sumpah serapah, masih menggibah, masih memfitnah, masih memburukan orang, maka hati itu susah untuk taat kepada Allah. Karena sebenarnya Bapak Ibu, yang membuat kita mudah ibadah adalah bersihnya hati. Bukan karena raga yang kuat Bapak Ibu, bukan karena kesehatan yang Allah berikan, bukan. Banyak hamba Allah yang sehat tapi tidak beribadah. Maka hati yang bersihlah yang pertama yang mengantarkan kita untuk mudah beribadah. Kemudian perkara yang menyelamatkan yang kedua Bapak Ibu adalah tawadhu. Tawadhu ini adalah sifat rendah diri. Rendah diri ya Bapak Ibu, bukan merendahkan diri. Kok beda? Rendah diri adalah sifat yang tidak meninggi ketika orang magia pujian. Ketika inyo dia pujian Bapak Ibu, yo santiang masuk hebat mah, inyo kayo, inyo profesor, inyo tahu kama di balian pujian tu Bapak Ibu. Qulil hamdulillah. Dia tahu bahwa ketika seseorang memuji dia, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, dan kemudian dia balikkan pujian itu semua datangnya dari Allah. Walaupun tidak disabui secara lisan, tapi hatinya Bapak Ibu, hatinya bertawaduk, rendah diri, bahwa segala sesuatu yang dia laksanakan itu hasil atau kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, sifat tawadhu ini harus ada dalam diri kita. Kalau kece orang dia teh lagi masih ado lagi, ado kata dalam tempurung, kata konyo Rasulullah baga Bapak Ibu, tapi ketika dibuka tempurungnya indak terjangkaunya Bapak Ibu. Qalilum minal qalil, sedikit daripada yang sedikit. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau kece Ustaz Abdul Somad, sama dengan kemampuan awakku, sama dengan satu tetes air yang diambil dari lautan. Tidak ada Bapak Ibu. Dan hal itu tidak bisa menyelamatkan kita ketika kita tidak bersifat tawadhu. Kalaulah Bapak Ibu tidak sombong iblis, dia aslinya adalah penghuni surga. Kalaulah tidak ta'ajjubnya Bapak Ibu,
Kalaulah iblis itu punya sifat rendah diri, mungkin iblis masih berada di surga. Tapi karena sedikit kesombongannya, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ukhruj minal jannah, kata Rasulullah, keluarlah, kata Allah, keluarlah dari surga. Maka Bapak Ibu, sifat tawadu ini harus ada dalam diri kita. Tapi berbeda dengan merendahkan diri. Ini adalah sifat yang tidak terpuji. Kalau sifat merendahkan diri, kok misalnya Bapak Ibu, mohon maaf, ketika ada pendataan misalnya bantuan dari pemerintah, bantuan untuk si miskin. Kau kan pemerintah kau kadang tidak menghargai warga atau masyarakatnya. Bantuan si miskin bana itu dibuat programnya. Ala didata dek pemerintah. Tidak masuk nama awak. Kau raso-raso Bapak Ibu masih mampu awak tidak usah awak bakaja-kaja bana. Abo miskin bana. Apa pun tidak masuk ambo. Tidak usah Bapak Ibu, itu merendahkan diri kita di hadapan manusia. Adukanlah kepada Allah. Maka sifat tawadu ini, sifat rendah diri ini harus ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, betapa banyak orang yang selamat karena adanya sifat rendah diri dalam diri dia. Kami pantang mencari Tuhan Bapak Ibu, ada sopir otobus ketika rayo patang, bulan puasa patang, lah masuk rayo satu Idul Fitri, penumpangnya masih di jalan, nyo lewat dari kampungnya Bapak Ibu, nah nyo ajak penumpangnya ko makan ke rumahnya, barayo di rumahnya, penumpangnya ko sadonya Bapak Ibu, nyo ajak makan di rumahnya, barayo, habis itu nyo lanjut balik. Ternyata viral Bapak Ibu, viral, ada yang memvideoan, ada yang manean beritanya, dan inyo dapat 100 juta bantuan Bapak Ibu tanpa nyo minta. Tidak ada maksud hatinya untuk cari piti di sini. Nyo memang ikhlas, inyo rendah diri untuk mengajak keluarga atau mengajak penumpangnya tadi makan ke rumahnya. Kira ada orang kaya yang membantunya. Maka Bapak Ibu, sifat tawadu ini harus ada dalam diri kita. Kalau tidak, sama kita jo iblis. Lah sanang-sanang awak, karena dengan kesombongan kita hilang kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah ini Bapak Ibu banyak sekali, bisa dari Asmaul Husna, bisa dari membaca Al-Quran, bisa dari memuji-muji Allah dengan keesaan dan kekuasaannya. Ini juga zikir Bapak Ibu, dan itu akan mendatangkan pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Patang kami Bapak Ibu, ini kita bicara tahaddatsun ni'mah, memotivasi diri kita. Kami patang batanyo ke apa Abizar, Pak, apa kama 3 hari ko kami tanyo ke Pak Abizar, kecek beliau 3 hari ko di rumah gaek, kecek beliau orang tua atau gaek beliau karena stroke ringan. Kiranya Bapak Ibu dibawa dek beliau sholat, dek alhamdulillah beliau banyak membaca Quran, dan kami saksinya dan kita saksinya Bapak Ibu. Alhamdulillah beberapa hari cegak Bapak Ibu, tidak ada membawa ke rumah sakit. Lah stroke ringan, lah hampir lagai itu payah kalau lah stroke Bapak Ibu. Tapi pertolongan Allah itu nyata datang, mudah disebabkan kita zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka zikir ini Bapak Ibu hendaknya kita biasakan, kita basahi lidah kita dengan zikir. Kalau tidak Bapak Ibu, lain senan keluar dari mulut itu. Kalau tidak zikir, lain yang keluar. Maka Bapak Ibu, zikrullah itu juga mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mengherankan. Inyo ndak ada basic dokter, inyo ndak ada
basic orang pintar, tapi karena lata biasa zikir, ketika nyuma minta kepada Allah langsung diijabah oleh Allah. Maka senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin adalah doa. Doa itu termasuk dari bahagian zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, yang keempat, apa tadi Bapak Ibu? Pertama as-samtu, diam, kemudian tawadhu, kemudian zikir kepada Allah. Yang keempat qillatus syai', sedikit sesuatunya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, qillatus syai' ini adalah mensedikitkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan dalam konteks harta. Kok misalnya Bapak Ibu, kaum ibu yang bekon tidak setuju kok baju lah ada pilihannya agak 10, yang 20 itu bisalah disumbangkan Bapak Ibu. Kok misalnya ada barang-barang awak yang tak pakai di rumah lah, ada lo gantinya, agialah ke orang, sedekahkanlah ke orang, bisa dimanfaatkan di orang, karena itu akan memberatkan kita, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika qillatus syai' itu ketika kita tidak banyak berurusan dengan orang lain. Makna yang dimaksud qillatus syai' salah satunya adalah tidak banyak bersangkut paut dengan orang lain, tidak ada permasalahan dengan orang lain. Kok ada masalah jo si A, si B, si C, indah awak tunggu do Bapak Ibu, langsung awak minta maaf, langsung awak menyelesaikan masalah itu. Kalau ada yang tidak sesuai, langsung awak selesaikan. Maka itu salah satunya adalah qillatus syai', mensedikitkan sesuatu, apapun itu perkaranya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, dari hadis Rasulullah ada 4 yang menyelamatkan ini. Hendaknya kita transformasikan, kita transfer ke dalam diri kita yang 4 hal ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita butuh pertolongan Allah dalam hal-hal yang darurat, hal-hal yang sangat urgen, maka mudah-mudahan pertolongan Allah itu datang dengan sesuatu yang sangat mengherankan. Mungkin di akal manusia Bapak Ibu tidak bisa masuk di pasuan mana masuk, tidak masuk Bapak Ibu, tapi di kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk dilakukan. Karena Allah menyampaikan Bapak Ibu banyak sekali di surah Yasin, di surah Al-Baqarah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, maka dia hanya berucap kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Tidak ada Bapak Ibu yang susah bagi Allah. Maka kita berharap 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah ini dari Rasulnya yang mulia kita masukkan ke dalam diri kita, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.